Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wiransyah Haja dengan NIM 22320111035 semester 5. Yang terhormat kepada Ibu Eriska sebagai dosen pengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, dan kepada teman-teman yang saya banggakan dan para audiens yang akan menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa dalam sudut pandang Islam. Tapi sebelum ke dalam sudut pandang Islam, saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu dari alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau bisa disebut juga alternatif dispute resolution adalah berbagai metode penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan formal. Tujuan utama dari APS ini adalah menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, efisien, dan menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Metode ini banyak digunakan dalam hukum modern dan tradisional, termasuk dalam sistem hukum Islam. Penyelesaian sengketa ini bisa dibilang lebih mudah dibanding dengan kita ke jalur litigasi, karena jalur non litigasi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan dan penyelesaiannya pun lebih cepat. Lalu ada pun jenis-jenis dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada negosiasi, proses di mana pihak yang bersengketa berunding langsung untuk mencapai kesepakatan. Lalu ada mediasi. Pihak ketiga, netral atau mediator, biasanya membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan kesepakatan, untuk mencapai kesepakatan tanpa membuat keputusan final. Jadi dibantu oleh seorang mediator. Lalu ada arbitrase. Pihak ketiga diberikan wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat. Biasanya pihak ketiga yang wewenang untuk membuat keputusan itu adalah orang-orang yang di luar dari kesepakatan tersebut. Lalu ada konsiliasi, yaitu pihak ketiga membantu mengklarifikasi masalah dan mengusulkan solusi tanpa memaksa keputusan. ADR ini sering digunakan dalam kasus bisnis, biasanya di perusahaan-perusahaan besar. Lalu ada keluarga dan konflik sosial lainnya untuk menghindari proses peradilan yang rumit. Nah, di sini pun ada alternatif penyelesaian sengketa dalam pandangan Islam. Yang pertama itu ada prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam. Islam itu sangat menekankan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Jadi tidak perlu ada keributan di antara para pihak. Lalu harus adil, di mana kedua belah pihak yang memiliki masalah dan untuk mencapai kesepakatan itu harus adil bagi kedua belah pihak dan menghindari permusuhan berkepanjangan. Penyelesaian konflik harus berlandaskan dengan nilai-nilai syariah, karena di sini penyelesaian sengketanya sesuai dengan ajaran dari agama Islam. Pertama itu ada keadilan, tidak memihak atau merugikan salah satu pihak, ada musyawarah atau syura. Penyelesaian dilakukan melalui diskusi dan kesepakatan. Lalu ada perdamaian, mengutamakan rekonsiliasi dan menghindari perselisihan berkepanjangan. Lalu ada metode dalam penyelesaian sengketa di Islam itu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada perdamaian atau sulh, adalah penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai tanpa harus melalui peradilan. Cara ini bertujuan untuk menghindari konflik dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan efisien dan lebih cepat tentunya. Contohnya dalam kasus warisan atau perdagangan, para pihak yang bersengketa dapat berdamai dengan membuat perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu ada tahkim. Tahkim adalah penyelesaian sengketa melalui
arbiter atau hakam yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk memberikan keputusan yang adil. Jadi ada seperti hakim yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk memberikan keputusan. Jadi ada pihak ketiga. Contohnya dalam kasus bisnis, kedua pihak dapat menunjuk seorang ahli sebagai arbiter untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Lalu ada mediasi wasatah. Mediasi dalam Islam dilakukan melalui seorang perantara yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai tanpa membuat keputusan akhir. Contohnya itu dalam konflik keluarga, seseorang ulama atau tokoh masyarakat sering berperan sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Lalu ada mustasib. Mustasib adalah lembaga dalam Islam yang berfungsi sebagai pengawas moral dan sosial yang menangani berbagai perselisihan masyarakat. Contohnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terdapat lembaga hisbah yang mengawasi keadilan di pasar dan menyelesaikan sengketa antara perdagangan dan pelanggan. Lalu ada kodok. Jika metode damai tidak berhasil, Islam juga mengenal sistem peradilan kodok, di mana hakim memberikan keputusan yang bersifat mengikat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contoh, jika ada sengketa mengenai hutang atau hak waris yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka Qadhi akan memberikan keputusan berdasarkan hukum Islam. Qadhi itu adalah seorang hakim. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya paparkan ini, dalam Islam penyelesaian sengketa lebih mengutamakan cara damai. Seperti perdamaian tadi, arbitrase, wasatah. Sebelum membawa perkara ke pengadilan, prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan, musyawarah, dan menghindari permusuhan. Dengan menggunakan metode ini, konflik dapat diselesaikan dengan adil tanpa harus proses yang panjang dan penuh ketegangan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.